Zoom malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Pendeta Sakarya semuanya. Selamat malam semua, mohon maaf saya terlambat. Belum, kita masih tunggu. Ya, mari kita akan berdoa dulu malam hari ini. Sebelum waktu saya serahkan kepada Bapak Ibu Pendeta Nasri STH yang akan melayani kita pujian. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu buat malam yang indah ini. Engkau boleh mempersatukan kami kembali dalam Zoom ini untuk kami boleh belajar, mempelajari kebenaran firman-Mu melalui pendalaman Alkitab malam hari ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan untuk acara malam hari ini ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkenan memakai setiap kami semua, khususnya hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dan pelayanan, baik melalui pujian, penyembahan, musik. Kami serahkan kuasa-Mu terlebih hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dialah roh hikmat, akal budi, kuasa penyertaan yang dari Tuhan boleh memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan untuk seluruh anggota Zoom yang mengikuti acara malam hari ini, kiranya Tuhan boleh memberkati, sehingga Zoom ini boleh berjalan dengan baik, dan kami semua boleh diberkati oleh karena kuasa Allah yang bekerja menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai Zoom malam hari ini hanya dalam nama berkat Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami waktu serahkan kepada Bapak Ibu Nasri. Monggo. Salam. Loh Pak, gimana sih acaranya? Acaranya, susunan acara malam ini kan urung disampaikan ya Pak? Halo? Monggo Bu Nasri. Ya, shalom, puji Tuhan. Shalom buat semuanya hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Sebab Dia yang layak diagungkan. Dia yang layak ditinggikan. Walaupun kita secara virtual, tetapi kita percaya roh Tuhan hadir di dalam setiap Zoom, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah mungkin dalam perjalanan. Naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku indah, meningkati baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh dari hatimu, saudara katakan satu hal yang berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
lebih baik satu hari di pelataran katakan daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu Tuhan, memujimu, menyembahmu, keamankan hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, lebih baik satu hari, katakan di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, memujimu, menyembahmu, Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah, haleluya. Haleluya, ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Buat kasih setianya, buat kasih sayangnya, kami memuji-Mu. Mari sembah Tuhan, nikmati hadirat-Nya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ya dalam ya dalam ya dalam. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Aranamu, sikaralaba ya dalamase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup bersandara nama. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah setiap hati kami. Oh Yesus, Engkaulah segalanya, Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidupku Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Jamah hati kami dengan
Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, walaupun hanya secara virtual Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Tuhan hadir, Roh Tuhan menjamah kami. Oh Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa firman-Lah yang mengubahkan hidup kita. Adalah firman Tuhanlah yang membawa hidup kita untuk dekat kepada Tuhan. Sebab kita tahu firman Tuhanlah yang memerdekakan hidup kita. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu untuk kita boleh terima akan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama di dalam acara pendalaman Alkitab malam hari ini. Sehingga firman Tuhan boleh disingkapkan. Kita boleh dimengerti dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Siapkan hatimu. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Sebab kami percaya waktu ini adalah waktu yang jahat. Tetapi kami percaya dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh menang. Kami pilih kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu dan Saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Amin. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi sama-sama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, amin Tuhan, lewati cobaan, katakan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti. Dengan lembut mari sama-sama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali. Waktu Tuhan, oh waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tiba saatnya untuk firman-Mu berbicara kepada kami. Hamba-Mu berdoa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau yang memberikan hikmat, sehingga firman yang akan dikupas pada malam hari ini memberkati kami, sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Kami melakukan hanya kebenaran firman-Mu yang ada di dalam Alkitab saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami berikan kepada hambanya, Bapak Pendeta. Baik, shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hambanya Pak Petrus Ngadino yang sudah mengundang saya. Juga di antara kita nih ada beberapa yang saya kenal, ada Ibu Hana, ada Bapak Samadi ya. Iya. Tuhan Betul, Pak. ya. Yang lain-lain salam kenal, perkenalkan nama saya Edi Sakaria. Saya melayani di GPSDI sama dengan Pak Petrus Ngadino di GPSDI Madiun. Monggo kalau ada kesempatan pinarak ya. Dan saya sudah berkeluarga, bisa dijamin dan dipastikan istri hanya satu dan tidak akan berganti. Ya. Terus anak ada 2. Yang pertama namanya Yosua, umur 24 tahun, dan yang kedua adalah Yemima, masih SMP kelas 2 ya. Dan pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia.
Suatu ketika ada seorang dosen masuk ke kelas, lalu dia bertanya kepada para mahasiswa, kalian ngerti enggak? Saya mau ngajar apa? Semua mahasiswa diam. Dan mereka saling dingak-dinguk tanya, apa ya? Lalu akhirnya mereka sepakat, tidak tahu Pak. Lalu si dosen ngomong, lah kalau saya ngajar sama orang nggak tahu buat apa? Saya nggak mau ngajar, keluar. Nah, akhirnya besoknya begitu waktunya sang dosen ngajar lagi, mereka sepakat kita ngomong tahu ya, kita ngomong tahu. Nah, akhirnya sang dosen masuk, begitu masuk mahasiswa ditanya, kalian ngerti enggak? Saya mau ngajar apa? Tahu nggak? Tahu. Lalu si dosen ngomong, lah kalau saya harus ngajar sama orang yang tahu, buat apa? Nggak ada guna, saya nggak mau ngajar. Wah. akhirnya besok jadwalnya sang dosen itu lagi, mahasiswa ini mulai ditaruh. Gini, kita 50% tahu, 50% enggak tahu. Nah, begitu dosen masuk, langsung sang dosen ngomong, kalian tahu enggak saya mau ngajar apa? Ada yang ngomong tahu, ada yang ngomong enggak tahu. Kok ada yang tahu dan ada yang enggak tahu? Kalau begitu, yang tahu beritahu yang tahu, yang enggak tahu. Ya, jadi buat apa saya ngajar? Wah, akhirnya dosen itu enggak pernah ngajar selamanya. Ya, sebenarnya melalui apa yang saya sampaikan itu, kalau kita ini berbicara pengetahuan, ya, itu kan hanya soal tahu, ya toh. Dan soal tahu itu gampang, siapa yang sudah tahu, itu memberitahu yang belum tahu beres. Tapi, apa yang kita bahas ini adalah apa yang seharusnya yang kita tahu ini mempengaruhi hidup kita sedemikian rupa, dan apa yang kita tahu itu mengubah ya world view kita, mengubah cara pandang kita, ya mengubah di dalam kita, dalam pengenalan kita pada Tuhan, ya. Sehingga dengan demikian pada kesempatan ini saya berharap ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sehingga apa yang kita tahu itu benar-benar memberkati dan mengubahkan hidup kita, dan pada akhirnya mempengaruhi seluruh segi dan lini kehidupan kita. Mohon diperkenankan saya menjadi host untuk saya bisa share, ya, sehingga saya bisa bagikan share. Oke, terima kasih. Nah, ini saya akan bagikan materinya kepada Bapak Ibu semua. Berhubung saya diberi waktu cuma 30 menit, jadi saya harus main sedikit akrobat, ya. Jadi kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan karena saya maha tahu, enggak, ya. Dan bukan karena saya lebih dari Bapak Ibu juga tidak, semata-mata karena anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui hambanya Pak Petrus Ngadino yang mengundang saya. Oke, ini yang akan kita pelajari. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ya. Yesus 100% Allah ataukah 100% manusia? Memang istilah 100% ini memancing orang untuk berpikir, apakah Yesus 200% ataukah Yesus tetap 100%? Ya. Nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ini kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan dengan istilah yang lebih simpel. Sebenarnya itu artinya adalah Yesus itu Allah yang sejati dan dia manusia yang sempurna. Kalau dibuat prosentase jadi bingung memang, ya. Tapi ya itulah namanya judul kan perlu memancing orang sedikit ingin tahu. Inilah syahadat Israel, ya. Ya, Sema Yisrael, Adonai Elohuna, ya, dan Adonai Echad, ya. Di situ artinya dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Jadi syahadat Israel karena kekristenan itu dari Israel. Itulah sebabnya Allah yang disembah Israel itu adalah Allah kita juga, ya. Itulah syahadatnya Israel, itu juga jadi syahadat kita. Allah itu Esa, pengertian Esa itu ya sebagaimana seharusnya orang Israel memandang, demikian pula seharusnya kita memandang, ya. Nah, jadi
Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah juga Allah yang disembah di dalam perjanjian baru. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Oke? Jadi cara orang Kristen memandang keesaan Tuhan itu harus seperti cara orang Israel memandang keesaan Tuhan juga. Ya, orang Israel memandang keesaan Tuhan itu sebagai satu pribadi, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Ya, jadi Israel dan Kristen itu tetap sama dalam keesaan, namun ada bedanya. Bedanya adalah Israel masih menunggu kedatangan Mesias, tetapi kekristenan itu memandang Sang Mesias itu adalah Yesus. Yesus itulah Sang Adonai atau Yahweh yang mengambil rupa manusia. Ya, karena itu cara memandang kitab Kejadian itu sama. Kata kita itu, orang Yahudi memandang Allah itu, kita itu bukan berarti banyak pribadi, tapi satu pribadi. Ya, karena itu dikatakan di sana, marilah kita menjadikan, dan di sana ada juga maka Allah menciptakan. Jadi mencipta dan menjadikan itu mempunyai dua kata bahasa Ibrani yang berbeda, ya. Itu. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa Allah itu wujudnya roh. Inilah hakikat Allah. Allah itu roh, ya. Dia jadi apapun dia tetap roh, ya. Allah itu roh. Karena itu barang siapa menyembah Allah haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran, dan roh itu tidak berwujud, roh itu tidak bisa dilihat, ya. Oke. Nah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, ya, ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Kata firman itu digunakan kata logos. Yohanes mengutip kata logos itu dengan kata logos itu kata yang dipakai oleh kaum Gnostik. Kaum Gnostik itu punya kepercayaan bahwa segala sesuatu itu ada itu karena adanya yang mengadakan, yaitu gagasan, begitu, ya. Nah, Yohanes melangkah selangkah lagi. Adanya gagasan itu ada penggagas. Karena itu pada mulanya firman, logos, logos itu bersama-sama dengan Allah sebagai penggagas tersebut, ya. Nah, kemudian jadi firman itu siapa? Firman itu adalah penyataan Allah, baik yang dinyatakan maupun yang belum dinyatakan, ya. Karena itu dia ketika menjadi manusia, Yesus itu menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan berdasarkan Kolose 1 ayat 15, berdasarkan Ibrani pasal 1 ayat 3, Yesus itu gambar wujud Allah. Oke. Nah, inkarnasi Yesus itu, ya, ya, inkarnasi Yesus itu terjadi di dalam Matius 1 ayat 18, Lukas 1 ayat 26 dan 27. Disitulah mulai namanya inkarnasi, ya. Sehingga dalam inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin inkarnal, in masuk, karnal itu daging, artinya sang firman itu menjadi manusia. Karena Yesus dilahirkan melalui seorang perawan, ya, itulah kata perawan itu menjadi kata kunci menunjukkan benihnya bukan benih manusia. Sebab hari-hari ini banyak orang menyebut dirinya Mariani, Maria masa kini. Karena apa? Nggak perawan, tapi bisa punya anak. Tapi kalau Yesus itu Maria itu masih perawan, ya. Jadi Yesus dilihat dari sisi ibunya, dia manusia 100%. Itulah sebabnya dia dikandung, dia dilahirkan, dia lapar, dia haus, dia bertumbuh, dan dia bisa mati. Tapi Yesus dari sisi benihnya ialah Allah 100%, itulah sebabnya ia tidak berdosa, dan karena dia Allah, makanya dia bisa mengampuni dosa. Karena dia Allah, karena itu dia bisa menerima penyembahan. Karena dia Allah, itulah sebabnya dia bisa melakukan mukjizat, dan karena dia Allah,
dia mengalahkan kuasa maut. Berikutnya, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Itu artinya dalam diri Yesus itu ada dua kodrat. Dia Allah sejati, dia manusia yang sempurna. Ya. Kenapa dia harus menjadi manusia yang sempurna? Yang pertama, kemanusiaan Yesus itu untuk menggantikan posisi manusia, ya, atau secara substitusi itu menggantikan, ya, posisi daripada manusia, sehingga kealahan Yesus memberi kepastian bahwa dia benar-benar manusia yang suci, tidak ada bekas dosa, ya, sehingga layak disebut sebagai anak domba Allah yang tersembelih bagi dosa manusia, ya. Dan Yesus menjadi manusia dengan tujuan menjadi teladan, sehingga dengan demikian kemanusiaan Yesus menjadi teladan bagi orang percaya, dan kealahannya membuktikan bahwa Allah itu hadir dalam pergumulan manusia. Ya, itulah. Nah, dan kita tahu saat Yesus disalib, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, kemanusiaan Yesus itu seakan-akan merasakan kesepian yang amat sangat, sebab dosa itu membuat manusia hubungannya terputus dengan Allah. Ya, nah Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia mengalami satu kesunyian yang amat sangat, sehingga dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau Yesus itu Allah, dia tidak bisa sakit, dia tidak bisa mati, ya. Tetapi karena dia manusia, dia bisa sakit, dia bisa mati. Namun kita tahu, ya, yang berdosa itu manusia, yang dihukum ya harus manusia. Itulah sebabnya Yesus mengambil rupa manusia. Ya, sebab yang jatuh dalam dosa dan harus diselamatkan itu adalah manusia. Itulah sebabnya dia perlu mengambil rupa manusia supaya bisa menggantikan kita. Namun Allah itu terlalu suci sehingga dia tidak bisa melihat dosa. Itulah sebabnya Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Berikutnya, mengapa Allah merancang manusia? Mengapa harus ada inkarnasi? Ya, kan tidak perlu. Kenapa Allah repot-repot? Ya, sampai mau mengambil rupa manusia dan sebagainya. Sang Firman itu menjadi manusia. Sebab kita tahu bahwa Allah merancang manusia itu untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Ya, itulah sebabnya manusia yang dirancang Allah adalah manusia yang sempurna. Tetapi manusia yang sempurna itu pada akhirnya justru terbujuk oleh bujuk rayu sang ular tua, itulah iblis, dan jatuh dalam dosa, sehingga satu-satunya cara menyelamatkan adalah harus ada manusia yang tidak berdosa yang mau menjadi menanggung, ya, manusia yang berdosa, sehingga dengan demikian manusia yang berdosa itu yang mempercayai akan karya Kristus mengalami pengampunan dan pembebasan. Itulah sebabnya salib itu satu-satunya jalan keselamatan. Inkarnasi itulah cara Allah yang Allah tempuh, ya. Jadi menurut Rasul Paulus, ketika Yesus berinkarnasi, itulah Yesus mengosongkan diri. Di dalam sekolah teologi tentu ada banyak teori tentang kenosis atau pengosongan diri, ya. Namun intinya adalah bahwa benar-benar ketika Yesus merendahkan diri, dia membatasi keilahiannya, sehingga dengan demikian dia bisa benar-benar menjalankan perannya sebagai pengganti hukuman dosa manusia. Nah, ada hal yang perlu saya tekankan di sini tentang adanya misteri agung yang harus kita pahami dan kita hargai, ya. Ibadah kita. Apa sih isi rahasia itu? Dia siapa? Yesus. Siapa dia? Yesus itu menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
Dia Allah yang roh itu menyatakan dirinya dalam rupa manusia, sehingga dibenarkan dalam roh, ya, dan menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Artinya ketika Yesus merendahkan diri, penduduk sorga pun tahu ini, ya. Dan Yesus yang mengambil rupa manusia itu diberitakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa inkarnasi ini jadi misteri agung? Bukankah selama ini yang kita tahu tentang misteri agung kealahan itu di luar inkarnasi, dan inkarnasi sepertinya tidak mendapat sorotan dan pengakuan sebagai misteri agung. Padahal dengan terang Paulus mengatakan bahwa inkarnasi itu misteri yang agung, ya. Dan karena misteri yang agung, itulah sebabnya agunglah rahasia ibadah kita ini, ya. Nah, Bapak Ibu, disebut misteri bukan berarti itu tersembunyi, tertutup, tidak. Peristiwa inkarnasi itu peristiwa yang terbuka, diketahui oleh dunia dan sorga, ya. Namun demikian, meskipun itu tersingkap, sulit bagi kita untuk memberi penjelasan dengan penjelasan yang memuaskan penalaran. Ini saya perlu ingatkan kita semua, ya. Inkarnasi itu misteri bukan karena tidak disingkapkan, justru karena disingkapkan, namun itu terlalu sulit untuk kita pahami dengan pemahaman yang memuaskan nalar. Sekarang, kalau Allah itu roh, tidak kelihatan, kenapa Yesus kelihatan? Kalau Allah itu pencipta, kenapa dia datang dalam ciptaan? Kalau dia itu tidak terbatas, kenapa dia datang kepada kita dalam wujud yang terbatas? Mengambil rupa manusia, manusia hamba lagi, hamba yang hina lagi. Penjelasan seperti apapun itu tidak akan pernah memuaskan nalar. Itulah sebabnya Paulus mengatakan itu adalah misteri, rahasia. Ibaratnya seperti memasukkan seluruh isi samudra dalam satu ember. Kita tidak mungkin bisa mampu, meskipun itu dinyatakan dan terjadi. Tapi untuk memberi penjelasan yang memuaskan nalar, itu adalah sesuatu yang sepertinya naif, ya. Itulah sebabnya Paulus gunakan istilah misteri, rahasia, ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa rahasia itu agung? Sebab rahasia itu di dalam perendahan diri Yesus, di mana Yesus mengambil rupa manusia itu, justru disitulah tersingkap kedalaman kasih Allah. Di dalam perendahan diri Yesus itu justru terbuktilah betapa hikmat Allah itu tidak terjangkau oleh akal budi manusia, ya. Sehingga dasar keimanan kita itu bukanlah produk logika. Meskipun harus bisa dicerna logika, tetapi dia bukan produk logika, ya. Karena itu kisah inkarnasi itu adalah benar-benar peristiwa hikmat Allah, ya. Yang ketiga, inkarnasi itu menyingkapkan betapa hebatnya kuasa Allah, ya. Sehingga lewat inkarnasi itu kuasa maut dipatahkan dan dosa itu dituntaskan, ya. Sehingga kematian Yesus itu menghapuskan dosa kita, apalagi kehidupannya Yesus. Yesus yang hidup di dalam kita memberikan potensi kepada kita menang atas dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya misteri yang agung ini membuat ibadah yang ditujukan kepada misteri ini menjadi ibadah yang agung. Keagungan ibadah itu tidak lagi terletak pada fisik dan penampilannya,
tidak juga pada fasilitas dan ritualitasnya, ya, tetapi ditujukan kepada siapa ibadah itu. Kalau ibadah itu ditujukan kepada Dia yang melakukan misteri yang agung itu, walaupun yang datang ibadah mbok nah mbok jem yem, ya toh, tepuk tangannya ndak bareng, teplak teplok, ya toh, sudah begitu nyanyinya aa uu seperti seng dipukuli, kita nggak boleh mandang sembrono. Itu ibadah yang agung, sebab ditujukan kepada pribadi yang agung yang telah berkarya dengan misteri yang agung. Ya, pribadi yang maha agung itu tidak lain tidak bukan, Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, saya kira itu dulu, dan nanti barangkali melalui tanya jawab mudah-mudahan saya bisa berkontribusi, ya, meskipun saya tidak berjanji bahwa saya bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan tahu dari Bapak Ibu semua, tapi adalah rinduan saya bisa melayani Bapak Ibu semua. Demikian secara singkat saya sampaikan, mudah-mudahan benar-benar membuat Bapak Ibu semua terberkati dan ada hal yang baru yang bisa Bapak Ibu tangkap. Tuhan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Pendeta Disakarya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Ana selaku moderator untuk memandu sesi tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Monggo, Mbak Ana. Salam. Salam, selamat malam. Di dalam sisi tanya jawab ini ada satu peraturan, ya, Bapak Ibu boleh bertanya, tapi kita kasih waktu setiap pertanyaan itu 2 jam, 10 menit. Nah, dan itunya jangan mengulang apa yang dibawakan oleh Bapak pembimbing kita. Saya akan buka sisi tanya jawab ini. Silakan yang mau bertanya ataupun mau sharing menambahi apa yang sudah diberikan oleh Bapak pembimbing kita. Tetapi tanya jawab ini bukan ajang untuk perdebatan ataupun perselisihan, melainkan membuat satu kesatuan dari perbedaan-perbedaan pendapat menjadi satu, jadi saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menguatkan satu sama lain. Silakan saya buka untuk sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kita beri kesempatan. Lisa, ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada yang persiapkan untuk pertanyaan, oke. Saya akan beri
Wah, itu harus materinya beda lagi itu. Ya, materi tentang penyembahan ya. Tentu saja untuk bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ya, itu berarti kita harus memahami apa yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada kita. Ya. Jadi mari kita menyembah pribadi yang menyatakan dirinya persis apa yang dia nyatakan. Sehingga konsep dan pengertian kita itu tidak berbeda dengan apa yang Allah nyatakan. Sebab kalau kita menyembah kepada konsep yang Allah tidak nyatakan, kita tidak menyembah dalam kebenaran. Ya. Karena itu ketika kita menyembah dengan konsep seperti yang Allah nyatakan kepada kita, sebagaimana dia nyatakan melalui firman-Nya, disitulah kita menyembah dalam kebenaran. Dan ketika kita menyembah di dalam kebenaran, maka roh kita pun seharusnya membuka diri dan roh kita bisa menyatu dengan rohnya Allah. Saya kira secara normatif seperti itu ya. Adapun secara teknis ada banyaklah ya tentang cara-cara maupun hal-hal yang bisa disampaikan. Tapi secara normatif singkat saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain? Ya, saya mau bertanya, Pak. Pak, kalau boleh buka kamera, Pak, biar kita semua kenal, Pak. Jangan sampai ada suara, tidak ada orang. Ini soalnya saya masih di kantor, sembunyi di gudang ini. Wah, luar biasa. Jadi begini, Pak. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Kan begitu. Nah, yang saya maksud itu 100% manusia, 100% Allah itu bekerja secara bersama-sama. Artinya bekerja bareng, sejajar, atau ada kalanya Yesus 100% manusia, ada kalanya Yesus 100% Allah. Contohnya begini, kalau Yesus 100% Allah, kenapa dia bisa dicobai oleh iblis? Kenapa dia bisa merasakan lapar? Kenapa dia merasakan haus? Kenapa dia merasakan sakit? Kenapa dia bisa dipaku keluar darah, ditusuk keluar darah, disalib sampai mati? Itu kalau 100% Allahnya, kealahan Yesus, itu bareng sama 100% manusianya. Nah, begitu pula sebaliknya. Yesus bisa meredakan angin ribut, bisa membangkitkan orang mati. Nah, itu berarti bukan 100% manusia, tapi 100% Allah. Nah, sekali lagi yang saya tanyakan adalah 100% kealahan Yesus dan 100% kemanusiaan Yesus itu berjalan secara sejajar dalam arti bersama-sama, atau ada kalanya 100% kealahan Yesus tetapi pada waktu tertentu 100% kemanusiaannya. Nah, begitu. Terima kasih, mohon maaf. Waduh, kelas berat ini pertanyaannya ini. Ya, sejujurnya saya tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan karena firman Allah sejak awal sudah mengatakan itulah bagian dari misteri agung. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan secara logis, namun tetap dalam koridor apa yang Allah nyatakan. Ya. Tidak boleh lebih daripada itu. Memang ada titik tertentu logika kita ini sepertinya mentok nanti, ya, mentok. Namun justru disinilah kita ini harus mempercayai bahwa apa yang Allah nyatakan itu cukup bagi kita. Ya. Disebut dengan istilah 100% Allah, 100% manusia seperti yang saya katakan, berarti kan 200%. Kenapa kok mana ada manusia itu 200%?
Kan gitu. Ya. Kenapa tidak 50% Allah, 50% manusia? Kalau seperti itu berarti Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Berarti kadang-kadang dia jadi Allah, kadang-kadang jadi manusia. Kan begitu. Ya. Tapi yang unik daripada pribadi Yesus, kealahannya dan keilahiannya itu tidak terpisah, tapi juga tidak bercampur. Nah, mentop kan? Ini tidak berpisah tapi tidak bercampur. Ya, nah, jadi sepertinya berimpitan begitu lekat sampai kita sulit membedakan. Ya, kapan Yesus benar-benar jadi manusia, kapan benar-benar Yesus menampilkan dirinya sebagai Allah. Tapi ya memang itulah misteri agung ini tadi. Ya, betapa terbatasnya kemampuan kita. Itulah sebabnya istilah-istilah yang kita pakai itu adalah istilah-istilah yang sifatnya antropomorfis. Antropomorfis itu berarti berbicara tentang Allah dengan bahasa manusia, pengertian manusia, terminologi manusia, budaya manusia. Dan jujur saja, semua itu tidak bisa mencukupi untuk menerangkan tentang Allah. Tetapi kalau tidak boleh antropomorfis, manusia itu dia membisu, tidak bisa bicara apapun tentang Allah. Ya. Karena itu, gimana Pak itu? Berbarengan ataukah gantian? Jadi seperti mobil itu hybrid. Ya toh, kapan jadi manusia, kapan jadi Allah, ya toh. Sik, manusianya lain, ganti Allah. Ya toh. Gantian. Nah, jadi justru disinilah keunikannya, betapa agungnya karya akar, jangkauan, hikmat, ya. Ya, jadi yang jelas ketika Yesus datang dikatakan oleh Alkitab dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya toh, dia adalah gambar wujud Allah. Berarti kalau kelihatan berarti ada sisi manusiawinya, tapi sisi keilahiannya bagaimanapun tidak terlihat. Begitu Pak. Barangkali tidak bisa memuaskan. Mungkin saya bisa menambah sedikit. Bisa menambah sedikit ya. Monggo. Ya. Ini saya hanya menambah sedikit dari pertanyaan Bapak Eko Edi Santoso tadi. Itu dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ini saya bacakan, ya ini untuk membantu kita, pemahaman kita supaya kita bisa mengerti. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, mungkin ini bisa membantu ayat ini menjadi dasar kita bahwa Yesus itu dalam sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi dia tidak mempertahankan kealahannya, tetapi dia mengosongkan dirinya. Ya, sebagai Allah pada waktu dia menjadi manusia. Ya, itu firman Tuhan di Filipi 2 ayat yang ke-7 tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pada waktu menjadi manusia, sisi kealahannya tidak dikosongkan. Ya, firman Tuhan katakan itu. Mungkin itu Bapak Eko Edi Santoso bisa membantu. Terima kasih. Matur nuwun. Sudah puas Pak Edi? Atau nuwun. masih ada? Oh, puji Tuhan. Saya buka lagi untuk yang lain. Silakan. Oh, Bu Lisa. Oke, Bu Lydia Lalang atau Kakak Gracia.
Pak Andreas atau Kakak Afida, silakan. Ya mungkin sambil menunggu Mbak Hana itu kasih satu lagu lagi dulu boleh? Bu Marta silakan. Mungkin sambil menanti rekan-rekan mempersiapkan pertanyaannya. Di unmute dulu Bu Nasri. Ya, maaf. Ya, oke. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita biar siap-siap pertanyaan yang tambah semakin seru ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, terima sukacita surga. Haleluya. Mari sama-sama terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya akan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi ya, sama-sama terima sukacita. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata, sukacita sudah, lagi katakan, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, amin, puji Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan kepada moderator. Oke, ada pertanyaan mungkin Pak Edi. Kalau belum ada Pak, hikmah antara untuk orang inkarnasi, tadi Bapak menjelaskan inkarnasi itu harus dengan hikmah Allah dan menunjukkan betapa besarnya hikmah dari Allah. Bagaimana sosok seorang Yesus itu mengalami kematian untuk menebus dosa kita. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita bisa mengerti tentang kematian Yesus itu? Ya Pak Jakarya. Halo? Ya. Ya. Bisa diulang pertanyaan terakhir tadi, bagaimana kita bisa mengerti tentang sosok kematian, hikmat untuk kematian Yesus itu? Ya. Jadi kalau dia itu Allah, mana mungkin bisa mati?
Ya kan? Kalau dia Allah, bagaimana mungkin dia bisa disalib? Ya. Nah, itulah sebabnya kita tahu persis. Kalau Yesus ketika dia harus jadi Allah, dia tidak bisa. Tapi seperti yang telah diterangkan oleh Bapak Pendeta Petrus tadi, dia berkenan tidak mempertahankan. Kata yang dipakai Paulus itu tidak mempertahankan. Haknya sebagai Allah itu tidak dipertahankan. Sehingga dia rela untuk sementara waktu sepertinya kehilangan. Sehingga diistilahkan mengosongkan diri, membatasi diri. Ya. Namun demikian justru ketika dia merendahkan diri itulah hikmat Allah itu tersingkap. Konsep keimanan Kristen seperti ini nggak ada lagi, nggak ada duanya di dunia ini. Ya toh? Agama-agama di dunia itu nggak punya konsep seperti ini. Yang punya konsep seperti ini ya kekristenan itu. Ini memberi bukti kepada kita ini konsep itu di luar penalaran manusia, hikmat manusia, dan murni karya Allah. Karena memang sesuatu yang tidak terduga. Ya, Yunani itu dengan mitos-mitos dewa-dewinya itu Hercules dianggap ya setengah dewa setengah manusia, tapi tidak seperti Yesus yang adalah Allah yang satu-satunya yang roh namun berkenan mengambil rupa manusia, datang ke dalam dunia menyerahkan nyawanya untuk kita, ya, sehingga dengan demikian dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tapi dia berkenan mengosongkan diri. Itulah sebabnya kalau kita mau mengambil hikmahnya, maka pasti kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus Kristus. Sehingga di dalam hidup ini bukan adu menang, bukan adu benar, begitu. Tapi bagaimana dalam hidup ini kita rela kehilangan apapun asal dapat memberi. Jujur, kehidupan manusia di dunia ini adalah seringkali mereka berpikir dalam dunia ini untuk mencari, untuk mendapat, untuk memiliki, untuk merasakan, untuk mengalami. Makin banyak dimiliki, makin sukses, makin banyak yang dia rasakan, makin hebat, kan begitu. Makin banyak yang dia kuasai, makin luar biasa. Tapi kalau kita miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, justru hidup ini kita berpikir bukan bagaimana mengangkangi ini dunia dan isinya, tapi bagaimana hidup ini kalau menurut lokal wisdom, ya, hikmat lokal, ya, urip kuwi urup itu artinya hidup itu harus menghidupi. Artinya apa? Hidup itu bukan mengambil, tapi memberi, sama seperti Yesus. Kalau kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka dalam hidup ini kita berjuang bukan supaya dapat, punya, rasakan, enggak, tapi bagaimana hidup ini bisa memberi, berfaedah, berguna. Sama seperti mangga. Pohon mangga itu berguna kalau dia berbuah. Meskipun dilempari batu, dia tidak balas batu, melempari kita dengan batu, tapi justru dia menjatuhkan buahnya. Nah, dalam perendahan diri Yesus, dalam inkarnasi Yesus, terbukti hikmat Allah itu melampaui hikmat manusia. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya bagikan. Ya, mungkin ada yang menambahi. Ada yang lain, silakan. Monggo. Kalau ada yang mau menambahi atau mau bertanya, kami berikan pada seluruh anggota. Oh, Bu Maria mau bertanya, silakan. Bu Marta, bukan Maria. Bu Marta. Ya, Bu Marta. Mari, Bu. Saya mau bertanya. Tadi di Kristus adalah 100% Allah. Ya. Dan Allah
Allah dan manusia. Maka roh ya, roh dan jiwa siapakah yang ada di dalamnya? Apakah roh dan jiwa Allah atau roh dan jiwa manusia? Apakah dia memiliki dua kepribadian atau dua roh yang berganti-ganti? Itu aja Pak, terima kasih dan berkati. Wah, luar biasa. Wah, ini pertanyaan yang mencerahkan ini. Ya, semula kita memahami Yesus, ya sudah, pokoknya Yesus, menyembah Yesus. Nah, sekarang pada akhirnya nalar kita bertanya, ya toh. Apalagi ketika kita malam, jujur sebelum pandemi terjadi, jarang orang berkhotbah tentang doktrin, ya toh. Khotbahnya tentang hal-hal motivasi, bagaimana kuat, bagaimana sabar, tapi tidak ngomong doktrin. Tapi setelah pandemi ini baru orang gerayah-gerayah. Loh kok aku kayak ngene iki terus iki dasare kebenaran tuh mana? Ya. Nah, lek ngono ki Yesus iki sapa? Nah. Ya. Jadi makanya dia 100% Allah, 100% manusia, bukan berarti dia kepribadiannya ganda. Enggak. Yesus tetap satu pribadi. Makanya di dalam dialah, ya toh, bukan di dalam dia dan mereka, bukan. Di dalam dialah. Nah, lalu jiwa dan rohnya siapa? Ya jiwa dan rohnya Yesus, Bu. Ya toh? Jiwa dan rohnya daripada pribadi Allah, karena jiwa dan roh itu menentukan kepribadian tadi, ya toh? Menentukan kepribadian, karena yang ditampilkan ini adalah Allah, namun karena yang harus berhadapan itu adalah manusia, makanya ditampilkan dalam wujud manusia. Kalau Allah tampil dalam wujud Allah, mati kita semua. Ya toh? Dalam wujud manusia, karena itu pribadinya adalah pribadi Allah, karena itu jiwa dan rohnya Allah, ya toh. Namun demikian dari sisi manusia, karena dia dilahirkan oleh Maria, itulah sebabnya dia adalah juga manusia yang sempurna. Jadi kalau orang tanya manusia hidup itu mesti sempurna, itu seperti apa? Contohnya Yesus, ya toh. Jadi kalau orang bertanya apa mungkin kita bisa sempurna, Yesus adalah contoh. Yesus adalah bukti pribadi yang sempurna. Itulah sebabnya dunia yang berdosa ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak sempurna. Meskipun kita belum sempurna, tetapi kita harus bertekad, kita harus berjuang, kita harus bersungguh-sungguh untuk dapat serupa dengan Yesus. Nah, ini share sedikit tentang hal praktis pengalaman, ya, pelayanan saya. Kalau boleh dan mudah-mudahan bisa memberkati. Pentingnya pemuritan itu di sini. Ya, kita gereja telah lama kehilangan gaya dan pola gereja yang seharusnya yang Allah telah mandatkan. Yesus katakan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Tapi jujur, gereja berlomba-lomba, jadikan sekalian bangsa anggota gerejaku. Bukankah itu prakteknya? Ya, kalau mau jujur loh, bukan murid Yesus. Makanya nggak aneh kalau jemaat itu pada akhirnya berpatokan kepada sang pendeta, ya loh. Ini sedikit selingan lah. Suatu ketika dapat Injil, datang ke pelayanan ke sebuah gereja. Wah, itu dia kaget. Semua jemaat itu kalau menyembah, haleluya, 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 haleluya. Dari pemimpin pujiannya, semua jemaat kalau penyembahan itu seperti itu, haleluya, 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 haleluya. Nah, dia sebagai tamu kan enggak berani ngomong, enggak berani komentar, dia simpan itu semua. Sampai suatu saat dia bisa makan bareng dengan sang pendeta,
dan pendeta cerita macam-macam tentang latar belakang bagaimana dia bisa melayani. Akhirnya sang penginjil ini tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, boleh saya tanya, maaf loh Pak Pendeta, kenapa jemaat di sini kalau penyembahan khas banget? Khas gimana maksudnya? Kok setiap penyembahan itu haleluya, haleluya mesti pakai apa, tambah biar tambah sakti apa biar tambah apa? Sang pendeta sambil senyum sambil berkata, waktu saya merintis jemaat ini, saya pakai gigi palsu saya ini sebenarnya waktunya ganti, supaya ketika ngomong tidak copot makannya. Termasuk waktu penyembahan, makanya haleluya, haleluya. Nah, rupanya itu bagi jemaat, itu dianggap cara penyembahan yang benar, makanya haleluya, haleluya. Artinya apa? Orang kalau maksud saya gini, artinya gereja seringkali lupa menjadikan mereka itu murid Yesus, bukan anggota gereja. Apalagi menjadi seorang, kita ini diidolakan oleh mereka. Nah, tapi harus menjadi murid Yesus Kristus. Maksud saya gini, kalau kita melayani hanya berkhotbah, jujur itu kesempatan untuk kita bisa membentuk mereka menjadi seorang yang menjadi serupa dengan menjadi murid Yesus Kristus, itu sepertinya kesempatannya terlalu kecil. Terlalu kecil. Yang pertama apa? Karena terlalu banyak orang. Yang kedua kan satu arah. Ya, satu arah. Sehingga kalau untuk pelayanan pola seperti itu untuk menjadikan orang itu murid Yesus itu terlalu sulit, ya, kurang efektif, nggak efektif, ya. Yang terjadi justru hanya orang jadi anggota gereja. Karena itu Bapak Ibu perlu meluangkan waktu untuk mengundang mereka itu bisa punya waktu khusus bincang-bincang tentang bagaimana menjadi murid Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, dalam kelompok kami ada beberapa orang, mereka berkumpul dan kami muridkan, dan luar biasa. Mereka bisa cerita dengan santai tentang kekristenan mereka, hidup mereka, dan di situ kita bisa menyampaikan. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, jadi itu jiwa dan rohnya siapa? Tentu jiwa dan rohnya Yesus. Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia adalah gambar wujud Allah. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak bercampur dan tidak berpisah. Karena itu bukan jalan sendiri-sendiri, kealahannya jalan, kemanusiaannya mandek, bukan begitu. Atau sebaliknya tidak. Tetapi itulah unik ya, yang saya katakan unik karena memang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Itulah manusia ilahi Yesus Kristus ya. Makanya dikatakan misteri ya Pak. Misteri, betul sekali. Walaupun itu sudah terjadi, itu sudah dinyatakan, tapi susah untuk kita nanggap, susah untuk kita menjelaskan. Misteri agung ya Pak. Misteri agung. Yang penting bukan misteri ya Bu. Ya Pak. Ya. Jadi yang punya misteri bukan hanya Gunung Merapi, ada yang tampil mak lampir. Misteri Gunung Merapi ya Pak. Oke, masih ada pertanyaan ini dari kalau yang saya lain? Kalau saya boleh menambahkan ya. Oh, silakan Pak Edi. Pak Edi, Pak Petrus, Bu Hana, juga sahabat-sahabatku yang lain. Sebetulnya inti kebingungan orang Kristen awam seperti saya itu kan goro-gorone Yesus itu tidak pernah terus terang kalau ngomong bahwa dia itu Allah. Yesus itu Allah, tapi tidak tahu ngomong terang-terangan kalau dia itu Allah. Sebetulnya masalahnya di situ. Sebagai contoh, misalkan
pernah bertanya sama Yesus, "Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku." Maka itu sudah cukup. Yesus dengan rodok bingung, Yesus menjawab, "Sudah sekian lamanya, Filipus, aku bersama-sama dengan engkau. Dan kamu sudah melihat aku. Tapi kamu kok enggak sadar bahwa sebetulnya Bapa itu aku sendiri. Kalau kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa." Jadi Tuhan Yesus itu seolah-olah dia selalu menjaga jarak antara dia sebagai manusia dengan identitas sejatinya sebagai Allah. Enggak pernah Yesus terang-terang. Yesus selalu bilang, "Aku diutus oleh Bapakku, aku melakukan kehendak Bapakku." Padahal dia itulah sebetulnya Allah itu. Dan tidak ada yang lain. Nah, kenapa Yesus tidak terang-terangan mengatakan seperti itu? Karena Pak Petrus tadi bilang, karena pada waktu Yesus jadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Jadi aslinya identitas Yesus itu Allah. Tapi ketika dia tampil di hadapan manusia, dia tidak menampilkan kealahannya itu, melainkan mengosongkan dirinya. Tapi seperti Pak Edi tadi bilang, 100% Allah, 100% manusia, itu tidak bisa ditolak. Dan tidak bisa dibantah. 100% Allah itu identitasnya yang sejati. Lah, 100% manusianya adalah ketika dia mengosongkan dirinya. Sehingga dia bisa haus, lapar, berdoa, mengeluarkan darah, mati disalib. Ini kalau menurut pengertian saya pribadi ya, maaf ya, seperti itu. Tapi dia 100% Allah ketika dia ditanya misalkan, atau ketika dia ngomong ke orang-orang Yahudi, di hadapan orang Yahudi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lah kalau aku dan Bapa adalah satu ini diartikan satu, cuma satu niat, satu kehendak, apa satu tujuan. Nggak mungkin orang Yahudi pada waktu itu ngambil batu untuk ngelempari Yesus. Berarti di sini, berarti pada saat waktu itu Yesus ngomong, "Aku dan Bapa adalah satu," itu berarti orang-orang di situ memahami perkataan Yesus itu bahwa seolah-olah Yesus mengklaim bahwa aku adalah Allah. Jadi 100% Allahnya itu identitasnya dia tunjukkan. Dia tunjukkan. Jadi tetap 100% Allah, tetap 100% manusia, tetapi tidak secara bersama-sama, dalam arti tidak secara frontal. Kalau dia mempertahankan 100% Allahnya, dia mbok digepui, mbok dipecuti, mbok dipaku di kayu salib, tidak akan mati. Nah, karena dia mengosongkan, dia mati. Tapi bukan berarti 100% kealahannya tidak ada. Terbukti dia ngomong, "Aku dan Bapa adalah satu." Berarti dia itu sadar sebetulnya bahwa dia itu 100% Allah. Dia membangkitkan orang mati, sadar. Dia mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Berarti dia sadar. Identitasnya adalah Allah. Tapi tampilnya di depan manusia seperti Pak Petrus tadi, dia mengosongkan dirinya. Nah itu loh. Jadi sebetulnya aslinya itu ketidakterangan
Yesus sing marahi Gusti Allah. Jadi dia seolah-olah tidak secara langsung mengatakan. Tapi ini juga betul kalau dia langsung mengatakan aku ini Allah. Ya dia tidak sempat memberitakan Injil, langsung dilempari batu langsung sampai mati kalau dia langsung ngomong bahwa dia Allah. Sehingga dia terkesan kayak menjaga jarak dengan identitasnya sendiri, kealahannya sendiri. Sampai akhirnya dia sudah mati di kayu salib, dia bangkit. Nah, itu dia sudah 100%. Oke. Mungkin begitu, mohon maaf ya, ini cuma sharing saja. Ya, mohon maaf, saya mengerti yang diperkatakan Pak Edi. Makasih Pak. Betul sedikit menambah Mbak Ana. Cuma itu nanti dulu Pak Petrus, saya nanggapin dulu yang perkataan Pak Edi. Intinya karena Tuhan Yesus adalah suatu titik rahasia yang belum ketemu, kan waktu itu tidak jujur, tidak mau memberitahukan yang sejelasnya gitu. Ini dari perkataan Pak Edi. Oke, silakan Pak Petrus kalau mau menambahi. Ya, saya hanya menambah. Saya berikan sebuah ilustrasi saja. Ini ada seorang ayah dan anak-anak yang kecil, dia jalan-jalan. Lalu si anak ini melihat ada seekor semut yang sedang kesakitan. Ya, nggak tahu kenapa kok kesakitan. Lalu si anak ini punya hati, punya belas kasihan. Dia ngomong sama bapaknya, "Bapak, aku kasihan sama semut itu. Aku mau menolong semut itu." Lalu bapaknya ngomong, "Nah, kalau kamu mau nolong semut, kamu harus jadi semut dulu. Karena kalau kamu nggak jadi semut, kamu nggak mungkin bisa menolong semut. Karena kamu nggak tahu bahasanya. Semut nggak kenal kamu. Ya. Jadi kamu harus jadi semut dulu. Sama seperti semut, baru kamu bisa menyapa, bisa menolong, bisa membantu. Semut itu bisa kamu obati. Tetapi selama kamu menjadi manusia, kamu tidak menjadi semut, kamu nggak bisa." Nah, ini ilustrasi ini artinya gini, Bapak Ibu. Jadi, kenapa Allah menjadi manusia 100%? Karena Allah itu kan maha kuasa. Allah itu penuh dengan kemuliaan. Dalam perjanjian lama katakan, barang siapa melihat Allah, dia akan mati. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena akibat dari dosa adalah maut, mati, ya, maka Allah mengambil rupa menjadi manusia untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia, agar manusia bisa menerima keselamatan itu. Selama Allah tidak menjadi manusia, manusia tidak akan pernah mengenal. Ya, oleh sebab itu, Allah mengosongkan diri menjadi manusia 100% supaya bisa diterima. Tetapi Allah juga tidak meninggalkan identitas yang sebenarnya sebagai Allah. Dia hanya mempertahankan. Ya, jadi tidak mempertahankan keilahiannya di waktu menjadi manusia, tetapi dia mengosongkan diri. Jadi dia tidak gunakan kealahannya. Karena kalau Allah menggunakan kealahannya, orang yang memukuli dia, orang yang mencabut dia, bisa dia suntik langsung mati. Ya, sehingga dia mengosongkan dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Zakaria tadi, kita harus bisa sempurna. Ya, karena Allah kita adalah sempurna. Ini saya dasari dari satu ayat, Matius 5 ayat yang ke-48, nanti bisa dibaca lainnya. Saya bacakan ayat yang Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita saat ini sedang berjalan menuju ke kesempurnaan. Ya, ini butuh proses, butuh waktu. Ya, memang harus diperjuangkan. Ya, jadi kalau tidak kita perjuangkan, kita nggak mungkin bisa mencapai kesempurnaan itu. Kenapa? Manusia pada dasarnya itu selalu ingin menjadi kemanusiaannya saja, kesenangannya mengikuti kemauannya sendiri. Tetapi dengan kuasa hadirat Allah, tadi kita harus belajar menyembah di dalam roh dan kebenaran,
sesuai dengan firman Tuhan, itu membawa kita untuk mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Manusia yang sempurna. Dan kita adalah pengikutnya, karena itu adalah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita bisa dibawa menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih, itu saja. Aku Terima kembalikan kasih. kepada moderator. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Tapi ada satu pertanyaan. Mungkin yang lain kalau ada, silakan. Ya, kalau masih ada yang bertanya, kita masih berikan waktu sampai jam 9. 9 lebih malah. Jangan. Karena waktu Zoom kita berikan waktu 2,5 jam durasinya. Jadi kalau masih ada yang bertanya, berikan waktu aja, Mbak Ana. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Karena sudah banyak yang ngundur, Pak. Jadi ini pertanyaan terakhir ya untuk Bapak Edi Jakarya. Bagaimana mungkin Yesus adalah Allah dan manusia pada saat bersamaan? Tentang persatuan pribadinya. Tolong dijelaskan. Pak Edi, tim ya, oke. Ya, jadi begini. Kalau istilah pertanyaannya persatuan pribadinya, itu seakan-akan pribadi Yesus itu ada 2 atau lebih dari 1. Ya. Itu 2 kodrat, tapi kepribadiannya tetap 1. Ya, ini. Jadi bagaimana itu? Kalau soal bagaimana, saya kira itu seperti yang saya ungkapkan tadi, ya, itu adalah misteri, ya. Bukan berarti tidak ada penjelasan, ada penjelasan. Tapi penjelasan itu tidak akan pernah bisa membuat kita itu puas begitu, ya. Karena ada titik tertentu tetap mentok. Ya, makanya disebut misteri. Jadi seperti apa 2 pribadi itu, Allah dan manusia itu menyatu di dalam 2 kodrat itu menjadi 1 pribadi. Ya seperti yang kita baca di dalam Alkitab, itulah yang dinyatakan. Saya kira itu cukup buat kita untuk mengerti. Ya. Oh itu. Demikian. Maksudnya seperti ini Pak. Pribadi yang Bapak tadi sebutkan ya adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana Allah Putra, Allah Yesus Kristus mengambil rupa sebagai manusia, namun pada saat bersamaan juga Allah yang sempurna. Itulah yang perlu dijelaskan. Tadi Bapak kan mengucapkan itu, jadi saya ambil untuk suatu pertanyaan itu perlu dijelaskan. Saya ingin sedikit koreksi, Allah Putra itu tidak ada dalam Alkitab. Kalau Putra Allah ada. Allah anak sampai Allah Putra, Allah anak tadi. Ya, Allah anak tidak ada. Allah anak. Anak Allah ada. Anak Allah. Jadi usahakan menghindari istilah. Ya mungkin sinyalnya Pak Edi kehilang sehingga suaranya nggak kedengaran. Oke. Suara Pak Edi hilang ya? Sinyalnya hilang punya Pak Edi. Ini sudah masuk lagi. Ya, ini. Bisa nggak? Ya. Pak Edi? Bisa di-unmute dulu Pak Edi. Di-unmute. Ya, oke. Tadi sampai di mana tadi? Ya. Tadi penjelasannya hilang soalnya Pak, suaranya. Tolong dijelaskan dari awal nggak apa-apa. Ya, jadi tentang istilah atau terminologi itu kita mesti berhati-hati ya, karena setiap istilah atau terminologi
itu punya definisi, punya batasan, ya toh, punya pengertian dan punya konsep yang setiap istilahnya itu ada konsep yang berbeda-beda begitu ya. Jadi kalau memang Alkitab tidak menyatakan pribadi pertama, pribadi kedua, ya sebaiknya jangan gunakan istilah itu. Ya. Terus Allah Bapa ada, tapi Allah Anak tidak ada. Roh Allah ada, Allah Roh tidak ada. Ya, sebaiknya kita hindari, ya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran, pengertian, pemahaman yang tidak seperti yang Alkitab nyatakan. Ya, puji Tuhan. Jadi itu tadi seperti apa? Yang tolong ditanyakan sekali lagi, Bu, disampaikan sekali lagi pertanyaannya terakhir tadi. Ya. Persatuan pribadi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana Yesus Kristus mengambil rupa sebagai manusia, namun pada saat bersamaan juga Allah yang sempurna. Tadi kan ada istilah itu yang Bapak ucapkan ya, yang saya catat. Oke, contoh kisah tentang bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut. Secara manusiawi, Yesus lelah, sehingga dia tidur. Allah tidak perlu tidur, tapi karena dia manusia, dia lelah, dia tidur. Dan saya kira itu bukan salah murid-murid. Kalau murid-murid mempersilahkan gurunya yang kelelahan untuk tidur. Ya, jadi murid-murid mempersilahkan gurunya tidur itu bukan berarti murid-murid menomorduakan Yesus, enggak. Justru menghormati. Saking menghormatinya makanya dipersilahkan tidur. Nah, ya. Terus tiba-tiba ketika Yesus tidur, angin pun mengamuk. Sama seperti yang mungkin kita tahu, danau di Galilea itu dikelilingi gunung-gunung, makanya susah ditebak. Kapan ada badai, kapan ada angin ribut, itu susah ditebak. Bahkan murid-murid Yesus yang pelaut sejati sejak muda, mereka pun kewalahan. Bahkan berseru, "Guru, kita mau mati nih." Ya, lalu Yesus bangun dan berkata, "Berapa lama lagi aku harus bersabar dengan engkau?" Lalu Yesus berkata kepada angin, dan angin pun menjadi teduh. Dan murid-murid bertanya, siapakah dia? Sampai angin pun taat kepadanya. Pertanyaan inilah yang menunjukkan kepada kita, dia tetap Allah 100%. Waktu dia tidur, dia manusia 100%. Tapi jangan dibilang ketika tidur dia bukan Allah. Itu yang saya maksud. Ya, lalu ketika dia berkata, "Hai angin ribut, teduhlah," dia bukan manusia. Dia tetap Allah yang sejati, dia tetap manusia yang sempurna. Nah, jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus itu memang unik, sekali lagi unik, ya. Dan itu kalau Bapak Ibu kejar lagi, ya, wah jujur saya tak angkat tangan aja. Ya, karena memang sekali lagi itulah misteri agung. Itu, ya, misteri agung, ya. Karena justru karena misteri inilah kita diselamatkan. Karena misteri inilah kita diangkat sehingga menjadi anak. Ya. Cukup jelas. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup ya Pak. Pak Petrus silakan. Yang saya tangkap malam ini, yaitu Tuhan Yesus adalah sejati Tuhan dan sejati Allah dan sejati manusia. Dan Allah itu roh yang menyatakan dalam diri roh yang kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran.
Yang kedua yang kita tangkap ada firman itu menyatakan Allah itu baik. Yang sudah dinyatakan baik belum dinyatakan. Dan Yesus itu memang unik, sulit untuk kita mengerti atau kita pahami, tapi misteri yang agung yang menyelamatkan kita. Dari semua yang saya tangkap malam ini adalah itu. Dan waktunya saya kembalikan pada Pak Petrus untuk membawa doa penutup. Silakan Pak Petrus. Ya. Dan terima kasih pada Pak Terima kasih Zakaria. Mbak Ana, selaku moderator. Terima kasih buat Bapak Pendeta Edi Zakaria yang sudah berkenan melayani kita semua. Dan malam hari ini kita diberi pencerahan untuk pemahaman kita yang benar tentang pribadi Yesus itu. Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, karena itu sudah dibuktikan sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Dan terima kasih buat semuanya. Mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan virtual malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada buat malam yang indah ini. Jika Tuhan sudah menolong, memimpin, menyertai Zoom pendalaman Alkitab malam hari ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengar, setiap kami yang mengambil bagian dalam Zoom ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan malam hari ini kami sungguh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Zakaria yang sudah berkenan kepake menjadi salam berkat bagi kami semuanya. Tuhan tambahkan roh hikmat, akal urapan yang baru, kuasa yang baru, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami menyerahkan untuk penggembalaannya, pelayanan yang ada di Madiun. Tuhan juga tolong memberkati sidang jemaat yang dipercayakan. Tuhan berkati semuanya, sehingga hamba-Mu ini boleh dipakai semakin hari semakin heran untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih juga Tuhan memberkati Mbak Ana selaku moderator. Tuhan juga pakai memberkati, tambahkan hikmat pengertian yang lebih lagi sehingga boleh pakai untuk melayani Engkau. Makasih Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta Nasri dan Ibu yang melayani pujian dan musik malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terlebih kami semua yang ambil bagian dalam Zoom ini, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan boleh menolong, menyertai dan memberkati. Jika sebentar kami akan mengakhiri Zoom ini dan kami akan istirahat sepanjang malam. Perintahkan malaikat surgawi untuk menjaga, melindungi kami, sehingga dalam istirahat kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita yang dari Allah, sehingga besok pagi kami boleh bangun dan kekuatan kesehatan yang baru untuk menikmati hari yang baru, menikmati berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan kami akhiri untuk Zoom malam hari ini hanya di dalam nama berkat Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita diberkati berkata amin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Zakaria, Pak Edi, Pak Eko, ya Bu Lisa, terima kasih. Ya Pak Andreas Joko, ya Bu Esther Yulianti, ya semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Selamat malam, selamat istirahat. Malam Bu Esther. Yuk, makasih. Ya, saya mau Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Pak Edi Zakaria ya. Sama-sama. Ya, salam buat keluarga dan juga Ya, jemaat yang ada di sana. terima kasih. Dan memberkati. Ya, salam. Terima kasih Pak Edi, Tuhan berkati. Salam, makasih Bu Esther, Tuhan berkati. Ya. Monggo sedaya matur nuwun, terima kasih semuanya. Pak Ya. Edi, Pak Petrus, Bu